Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Baik? Ya, alhamdulillah. Yes. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ya, mungkin ada yang tahu tentang sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ya, di sini itu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama itu ada teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Ya, mungkin ada yang tahu tentang teori masuknya Islam di Asia Tenggara? Ya, nggak tahu ya. Di sini akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada Arab. Ya, di sini Islam datang dari Arab melalui perdagangan Arab. Di sini Arab itu masuknya Islam itu ada perdagangan Arab ya. Terus ada juga perdagangan Arab yang menikah dengan wanita setempat dan menyebarkan Islam. Berarti di Arab itu tidak hanya perdagangan, tapi ada wanita menikah dengan wanita setempat. Ya, selanjutnya yang kedua ada Cina. Di sini menurut Heredia menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab hingga pedagang Cina memeluk Islam. Ya, di Cina itu melalui pusat perdagangan bagi para pedagang Arab hingga pedagang Cina. Yang ketiga itu ada India. Di sini Islam datang dari Gujarat atau India dan pantai Koromadul di Semenanjung India karena banyak budaya unsur India di Asia Tenggara. Ya, mungkin itu ya teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Terus selanjutnya Islam di Asia Tenggara itu ada yang tahu mungkin Islam di Asia Tenggara? Tidak tahu ya. Ya, guru di sini akan menjelaskan tentang Islam di Asia Tenggara. Yang pertama itu ada Thailand, Filipina, Singapura, Myanmar, terus Indonesia, terus yang keenam Malaysia, yang terakhir ada Brunei Darussalam. Ya, di sini yang pertama itu ada Thailand. Ya, di sini Islam menguasai agama minoritas 4%. Selain itu, masyarakat menganut agama Buddha dan Hindu. Selanjutnya, di Thailand itu orang Melayu Muslim merupakan golongan minoritas terbesar kedua di Muay. Ya, di sini contoh peradaban Islam di Thailand itu yang terbawa yang pertama itu ada terdapat 2000 masjid di Bangkok. Ya, di sini jadi di Thailand itu contoh peradaban Islamnya itu terdapat 2000 masjid di Bangkok. Ya, yang kedua itu diterbitkannya majalah Islam, yaitu yang namanya Rabitoh oleh golongan tradisional dari Ortodok. Yang ketiga itu ada diterbitkan jurnal Al-Jihad oleh golongan modernis. Ya, mungkin ada yang tahu. Ya, mungkin itu Mbak Sinta nggak tahu. Oh ya, selanjutnya
Ibu akan menjelaskan ya. Ada Filipina, yang kedua ada Filipina. Filipina, Islam tersebar di wilayah ini sekitar 2 Masehi. Saat itu penjajahan Portugis telah tiba, disusul Belanda dan Inggris pada tahun 1796. Selanjutnya, penjajahan Spanyol berada di Filipina hingga tahun 1898 Masehi, selama hampir 4 tahun. Ya, terus selama hampir 4 tahun ini telah terjadi upaya penjauhan ajaran Islam dari generasi kaum muslim secara berturut-turut lewat jalan peperangan yang menghancurkan kaum muslimin dan memaksa mereka memeluk agama Nasrani dengan ancaman kekerasan. Jadi di Filipina ini memaksa mereka untuk memeluk agama Nasrani, tidak boleh memeluk agama Islam, dengan ancaman kekerasan. Kalau ada orang yang mau memeluk agama Islam itu diancam dengan kekerasan. Ya. Selanjutnya ada Singapura. Ya. Singapura adalah negara yang memiliki penduduk dari berbagai ras dan menganut berbagai agama. Dalam perjalanannya, sejarahnya Singapura menjadi satu di antara pusat Islam paling penting. Terus Singapura salah satu di antara pusat Islam yang paling penting di Asia Tenggara, karena Singapura mempunyai keunggulan sebagai pintu masuk bagi perdagangan internasional antara Eropa Timur, selanjutnya ada Eropa Tengah dan Australia. Dan di sejarah Singapura juga mempunyai keunggulan sebagai pintu masuk bagi perdagangan internasional antara Eropa Timur dan Tengah dan Australia. Letaknya yang strategis juga memungkinkan menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah hingga abad 20. Ya, selanjutnya ada Myanmar. Mungkin ada yang tahu tentang sejarah Myanmar? Enggak tahu ya? Ya, guru di sini akan menjelaskan lagi ya tentang Myanmar. Ya, mungkin yang di belakang jangan main sendiri ya, sambil menulis juga boleh. Ini tentang sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya yang keempat ada Myanmar. Di sini Myanmar adalah Buddha, Theravada dan Kristen merupakan dua komunitas religius terbesar di Myanmar. Sementara yang ketiga adalah Islam. Umat Buddha mencakup 89,9%. Yang selanjutnya umat Kristiani 6,3%, dan Muslim itu hanya 2,5%. Berarti di sini di Myanmar itu orang Muslimnya itu baru 2,3% dibandingkan dengan agama di sini kan ada agama Buddha dan Kristen. Ya, selanjutnya Myanmar adalah negara yang keras yang lahir setelah dibunuhnya seorang pemimpin perjuangan kemerdekaan yang juga seorang internasional, yaitu Jenderal Aung San. Ya,
Myanmar itu adalah negara yang keras, yang itu gara-gara ada seorang pemimpin yang itu dibunuh. Yang selanjutnya ada tentang Indonesia. Ya, di sini di Indonesia, ketika Islam datang di Indonesia, berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Ya, jadi di Indonesia itu berbagai agama dan kepercayaan seperti Hindu, Buddha, terus animisme, dinamisme. Ya, Islam masuk ke Indonesia bukan dengan peperangan atau penjajahan, melainkan dengan cara damai, dengan prinsip yang dengan prinsip Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Berarti di Indonesia ini tidak ada peperangan, tapi dengan perdamaian. Dengan prinsip itu Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Yang selanjutnya itu ada Malaysia. Ya, Malaysia adalah kerajaan federal di Asia Tenggara yang terletak di Semenanjung Malaka dan sebagian di Kalimantan Timur. Dan penduduk Malaysia itu mayoritas beragama Islam. Ya, jadi di Malaysia itu penduduknya itu mayoritas beragama Islam. Di sini Malaysia pusat penyebaran Islam di Kepulauan Melayu dengan melihat kepada 3 aspek, yaitu ekonomi, politik, dan sosial. Ya, di sini itu ada memiliki 3 aspek utama ya. Yang pertama itu ada ekonomi, ada politik, dan sosial. Yang terakhir itu ada Brunei Darussalam. Ya, agama Islam telah masuk di Brunei itu tahun 1368. Dan di sini Brunei proses penyebarannya itu melalui perdagangan, melalui perkawinan, dan melalui dakwah para pendakwah. Ya, di sini melalui perdagangan itu perdagangan Portugis dan Arab merupakan golongan yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Ya, yang selanjutnya itu melalui perkawinan. Di sini perkawinan Syarif Ali dengan Putri Raja Brunei dianggap telah banyak memberikan sambungan kepada perkembangan Islam di Brunei. Ya, selanjutnya itu ada melalui dakwah para pendakwah. Kegiatan Islam oleh pendakwah Islam sangat dianggap berpengaruh. Ini dimulai pada abad ke-10. Ya, mungkin itu ya tentang sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ya, selanjutnya itu ada mengamati tentang gambar atau video. Ya, mungkin itu tugas dari Bu Guru ya, untuk mengamati video tentang sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nanti dibagi menjadi berapa kelompok ya. Nanti ditulis, misal satu kelompok itu 3 anak, nanti menganalisis tentang video sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya nanti minggu depan menganalisis, nanti membuat pertanyaan, juga membuat kesimpulan buat tugas minggu depan ya. Ya, mungkin itu materi hari ini. Ibu akan menutup materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.